Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan cerpen yang berjudul Malindeman. Selanjutnya kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami dahulu. Perkenalkan, nama saya Angga Nurdinaya. Saya Tika Citra Lestari. Saya Tina Putri Nafisa. Saya Siti Ulfiat Tazkiyah. Saya Emda Palikpari. Pada suatu hari, hiduplah seorang yatim piatu yang bernama Malindeman. Ia adalah sosok pria yang rajin dan giat bekerja. Setiap hari, dia mengerjakan sawah dan ladang milik ibunya yang berada di pinggir hutan. Di sekitar sawah milik ibu Malindeman itu tinggal seorang janda tua yang bernama Mande Rubiah. Bahkan Mande Rubiah menganggap Malindeman seperti anaknya sendiri. Mande Rubiah kerap mengirim makanan kepada Malindeman. Pada suatu malam, Malindeman kehausan dan Malindeman segera ke pondok Mande Rubiah untuk meminta air. Tidak lama setelah itu, ia pun melihat 7 selendang milik bidadari itu yang tergeletak di dekat kolam. Lalu Malin pun mengambil salah satu selendang milik bidadari itu dan Malin pun menyembunyikan selendang milik salah satu bidadari itu. Waktu pun berlalu. Ketujuh bidadari itu berniat ingin kembali ke asalnya. Namun, adik bungsu tidak bisa kembali ke asalnya karena tidak menemukan selendang miliknya. Karena matahari sebentar lagi terbit, 6 bidadari yang telah dengan Mande Rubiah dan ia senang akan kehadiran si putri bungsu itu. Lalu dia pun mengangkat bidadari menjadi anaknya. Sejak saat itu, Malin selalu rajin mengunjungi rumah Mande Rubiah untuk bertemu dengan si putri bungsu. Seiring berjalannya waktu, Malin pun jatuh cinta dengan si putri bungsu tersebut dan tidak lama mereka pun saling jatuh cinta lalu menikah dan dikaruniai satu orang anak laki-laki dan diberi nama Sultan Duano. Sejak dikaruniai anak, sifat Malin pun berubah menjadi seorang penjudi dan jarang pulang untuk menemui keluarganya. Putri bungsu menjadi sangat bersedih karena melihat kelakuan suaminya yang seperti itu. Hingga pada suatu saat dia menemukan selendang miliknya. Setelah menemukan selendang itu, ia pun pergi menemui pegawai Malin untuk menyampaikan bahwa ia akan pergi bersama anaknya. Tidak lama setelah memberi pesan itu, ia pun lalu pergi ke kayangan bersama anaknya. Lalu pegawai itu pergi menemui Malin untuk menyampaikan pesan dari istrinya. Seketika Malin pun panik dan segera kembali ke rumahnya untuk menemui keluarganya. Namun Malin terlambat. Anak dan istrinya sudah terlanjur pergi ke asalnya. Malin pun sangat menyesali perbuatannya yang berakibat anak dan istrinya pergi meninggalkannya.